Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hafizakumullah. Kita ini sedang berada di suatu lokasi di pekarangan rumah warga di suatu kampung. Di tempat tersebut atau di pekarangan rumah ini terdengar cerita dari warga masyarakat bahwa banyak dihuni atau ditempati oleh makhluk-makhluk halus. Namun pemilik rumah sendiri tidak pernah melihat satu makhluk halus pun di pekarangan rumah ini, tapi hanya cerita dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa pekarangan rumah ini banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Kemudian juga ada seorang tukang batu beberapa tahun yang lewat pernah juga bercerita bahwa di tembok sebelah selatan rumah tersebut dilihatnya banyak sekali sapi yang begitu banyak di pinggir atau di dekat tembok rumah sebelah selatan. Namun itu di dalam mimpinya, karena biasanya kalau kita bermimpi bertemu sapi, bertemu kuda dan hewan-hewan lainnya atau ular di dalam mimpi, itu biasanya merupakan penjelmaan dari makhluk halus. Itu menurut penjelasan warga masyarakat. Jadi almarhum tukang batu itu bermimpi bahwa dia melihat sapi yang begitu banyak di dekat tembok sebelah selatan rumah ini. Namun sapi-sapi itu tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Pernah pemilik rumah beberapa tahun yang lewat, sekitar tahun 2011 yang lewat, melihat selembar daun talas mengeluarkan cahaya di malam hari. Padahal pada waktu itu bukan bulan purnama atau tidak disinari oleh benda-benda lain. Namun anehnya dilihat oleh si pemilik rumah, selembar daun talas itu mengeluarkan cahaya. Kemudian besok malamnya lagi dilihatnya daun talas itu tidak mengeluarkan cahaya seperti malam yang dilihat oleh pemilik rumah, mengeluarkan cahaya pada selembar daun talas. Berarti itu adalah suatu keanehan atau mungkin adalah suatu penampakan dari makhluk halus. Lalu kemudian sekitar tahun 2019 yang lewat, pemilik rumah bercerita kepada warga masyarakat yang gemar mencari pohon-pohon bunga untuk ditanam di rumahnya, bahkan dijual kalau ada yang berminat membelinya. Jadi pemilik rumah itu bercerita bahwa beberapa tahun yang lewat kami di sini melihat selembar daun talas mengeluarkan cahaya. Namun pohon talas itu tidak ditemukan bekas-bekasnya
Cuma di malam itu selembar daun talas itu mengeluarkan cahaya, dan pada malam selanjutnya tidak mengeluarkan cahaya. Jadi pada tahun 2019 itu pohon talasnya tidak ada di pekarangan rumah itu, padahal pemilik rumah tidak pernah menanam pohon talas dan tidak pernah menyingkirkan pohon talas yang ada di sana. Tiba-tiba, artinya secara tiba-tiba menghilang setelah beberapa hari menampakkan dirinya dengan mengeluarkan cahaya. Lalu kemudian pemilik rumah juga pernah, bahkan hampir setiap malam Jumatnya itu di ruang sebelah selatan rumah ini tercium seperti bau kambing kibas. Jadi hampir setiap malam Jumat. Kemudian di saat pemilik rumah ini menaruh pakaiannya di ruangan tersebut, tercium lagi bau kambing kibas, dan di saat itulah pemilik rumah membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim sampai 7 kali. Lalu kemudian pemilik rumah itu menyuruh atau memerintah makhluk halus yang ada di ruangan itu untuk pindah ke tempat yang lain dengan menggunakan atau bacaan ayat kursi tersebut. Akhirnya pada malam Jumat berikutnya dan seterusnya tidak lagi tercium seperti kambing kibas. Namun di saat setelah pemilik rumah itu mengusir makhluk halus yang ada di ruangan tersebut, pemilik rumah itu bermimpi bahwa dia berperang melawan seseorang, dan akhirnya pemilik rumah itulah yang menang berperang melawan seseorang yang tidak dikenalnya di dalam mimpinya tersebut. Kemudian setelah malam berikutnya tercium lagi bau kambing kibas di ruangan yang lain. Namun pemilik rumah itu meminta kepada makhluk halus yang ada di ruangan itu untuk meninggalkan rumah tersebut dan mencari tempat yang lain agar pemilik rumah itu terasa tenang, aman, nyaman, tidak merasa terganggu dengan bau kambing kibas atau bau-bau yang lain. Nah, itu sedikit dari cerita warga masyarakat kita yang di rumahnya itu menurut penuturan atau cerita warga masyarakat kepada pemilik rumah banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus di pekarangan rumah ini. Kemudian juga tukang batu yang bermimpi melihat sapi yang begitu banyak di tembok sebelah selatan rumah ini juga banyak sekali yang dilihatnya di dalam mimpinya. Dan juga pemilik rumah tersebut pernah
melihat kaki genderuwo, namun di saat melihat kaki genderuwo yang keluar lewat pintu rumahnya itu, di bawah sadar, melihatnya di bawah sadar, artinya tidak di saat sedang santai-santai atau di saat sedang jaga, artinya di saat pemilik rumah itu sedang membaca zikir, berzikir dengan memejamkan mata, lalu kemudian nampak di dalam penglihatannya itu di bawah sadar dia itu melihat potongan kaki genderuwo yang keluar dari rumah itu. Itulah sebabnya pemilik rumah itu tidak merasa takut atau siapapun yang melihat genderuwo atau makhluk-makhluk halus di bawah sadar itu, insya Allah tidak akan takut. Tapi kalau di saat kita sadar kemudian kita melihat bangsa genderuwo atau bangsa tuyul, bangsa pocong, atau bangsa wewe gombel dan lain sebagainya, berbagai macam makhluk halus, kemudian kita lihat makhluk-makhluk halus itu dalam wujudnya yang asli di saat kita jaga atau sadar, jadi kita akan ketakutan. Namun sebenarnya kita tidak perlu takut walaupun kita itu melihatnya dalam kondisi sadar, karena kalau makhluk halus itu menampakkan dirinya di alam kita itu, dia tidak akan bisa mengejar kita, sebab dia ada di alam kita. Kalau dia itu bergerak, cuma langkahnya sedikit sekali, tidak seperti di alamnya. Jadi kalau di alamnya itu berbeda dengan alam kita, sehingga dia itu kesulitan untuk mengejar kita. Kita itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk halus itu. Kalau makhluk halus itu berada di alam kita, ingin mengejar kita. Kecuali kalau kita itu masuk ke alam makhluk halus itu, tentunya akan berbeda dengan makhluk halus itu berada di alam kita, karena alam kita ini alam kasar. Alam manusia itu alam kasar, sehingga geraknya itu agak sulit kalau di alam kasar, sebab dia itu adalah makhluk halus. Makhluk halus. Nah, itulah sebagian dari ilmu yang bermanfaat yang perlu kita hayati, agar kita itu kalau melihat penampakan-penampakan jangan kita hiraukan. Kita jangan hiraukan. Bahkan ada seorang paranormal yang cukup berpengalaman dalam melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Kalau kita ingin agar tidak merasa takut, jangan kita hiraukan dan jalan terus. Jangan menoleh ke belakang lagi. Kalau kita sudah melihat penampakan, jangan kita hiraukan, kita jalan terus sampai kepada tujuan kita. Itulah yang kita tuju. Jadi kita berjalan secepatnya agar kita cepat sampai kepada tujuan kita. Nah, inilah sebagian dari kisah dan ilmu yang perlu kita hayati, kita manfaatkan. Artinya kita bisa dapat manfaat yang cukup banyak dalam kisah-kisah ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.